Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam pelajaran matematika. Hari ini kita masih juga membahas tentang bentuk pangkat. Sekedar mengingatkan untuk pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang beberapa sifat bentuk pangkat. Yang pertama adalah sifat perkalian bentuk pangkat. Perkalian bentuk pangkat dengan basis sama, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Gampangnya kita bisa ingat bahwa perkalian bentuk pangkat dengan basis sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Berikutnya untuk sifat pembagian. A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ya, jadi pembagian bentuk pangkat dengan basis sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Selanjutnya adalah bentuk pangkat dari bilangan berpangkat. Pangkatnya dikalikan. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Lalu yang keempat, A dikali B dipangkatkan N sama dengan A dipangkat N kali B pangkat. Kemudian sifat yang kelima, A per B pangkat N, kita bisa jabarkan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Ini adalah 5 sifat bentuk pangkat yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan bisa menyimak kembali video pembahasan bentuk pangkat pada pertemuan pertama pada model A. Untuk hari ini atau untuk pertemuan kedua, kita akan bahas tentang sifat bentuk pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, untuk pembuktian sendiri untuk dua sifat pangkat 0 dan pangkat negatif ini, silakan teman-teman bisa melihat pada bahan ajar. Itu ada LKS yang sudah Pak siapkan. Nah, jika kita bisa menyelesaikan LKS itu, maka kita akan menemukan pembuktian dari sifat pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, pangkat 0 sendiri didefinisikan untuk setiap A bilangan real tak 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Dengan kata lain, eh, untuk bilangan real apa saja selain 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh ini, misalnya 2 pangkat 0, karena 2 ini adalah bilangan real, ya. 2 ini termasuk bilangan real, kemudian dipangkatkan 0, maka hasilnya juga pasti 1. Menggunakan sifat ini, A pangkat 0 sama dengan 1. Bagaimana kalau 5 pangkat 0? Juga 1, ya. Bagaimana kalau misalnya negatif 10 lalu dipangkatkan 0? Hasilnya ya juga sama dengan, ya, jadi ingat saja bilangan real apa saja selain 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Lalu sifat yang kedua untuk pangkat negatif, ya, didefinisikan untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N, ya, dan N sendiri adalah anggota bilangan bulat, ya, maka berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang angka bilangan bulat positif, maka pertemuan hari ini kita akan berbicara, salah satunya berbicara tentang bentuk pangkat dengan pangkatnya adalah bilangan bulat negatif. Ya, ingat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ulangi ya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Yuk kita lihat contohnya. Sini Pak siapkan 3 contoh.
Yang pertama kita diminta untuk menyatakan tiga contoh ini sebagai pangkat bulat positif, gitu ya, sebagai pangkat bulat positif. Berarti kalau kita menemukan soal kemudian ada pangkat negatif, kita harus ubah menjadi pangkat bulat positif. Oke, yang pertama, 5 pangkat negatif 2. Kira-kira kita pakai sifat yang mana? Sifat yang pangkat 0 atau yang pangkat negatif? Oke, tepat sekali. Kita menggunakan sifat pangkat negatif. Berarti 5 pangkat negatif 2 bisa kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 2? Ya, bisa kita ubah menjadi 1/5 pangkat 2. Gampang ya? Oke, lanjut yang B. 1/7 pangkat negatif 2. Ayo, bagaimana caranya? Nah, di sini Pak menawarkan salah satu cara. Mungkin nanti kita bisa mengerjakan dengan cara yang berbeda. Tapi untuk soal yang B ini, Pak akan mengkombinasikan sifat pangkat 0 dan sifat pangkat negatif. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. 1/7 pangkat negatif 2. Nah, 1 ingat, A pangkat berapapun sama dengan 1. Gitu ya. Maka 1 ini bisa dong kita ganti dengan 7 pangkat 0. Kenapa? Karena 7 pangkat 0 berdasarkan sifat pangkat 0, nilainya juga akan sama dengan 1. Akan kembali ke sini ya. Jadi kita nggak mengubah apapun. Ya, kita tidak mengubah nilai, tetapi kita mengubah bentuk 1, kita ubah menjadi 7 pangkat 0. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengubah menjadi 7 pangkat 0? Pak, mengapa kita tidak ubah menjadi 5 pangkat 0 misalnya? Atau menjadi 6 pangkat 0 misalnya? Ada yang bisa? Ya, karena basis pada penyebutnya adalah 7. Ya, Pak ulangi, karena basis pada penyebutnya adalah 7. Maka kita samakan basis pada bagian pembilang. Supaya apa? Supaya kita bisa menggunakan sifat pembagian bentuk pangkat dengan basis sama. Jelas ya? Sehingga 1 kita ubah menjadi 7 pangkat 0. Dengan demikian, basisnya kan sama nih. Pembilang basisnya 7, penyebutnya basisnya juga 7. Nah, sehingga kita bisa pakai sifat yang ini kan. A pangkat maaf. Nah, sehingga kita bisa dengan bentuk itu kan kita akan karena basisnya sama, kita bisa menggunakan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Nah, sehingga 7 pangkat 0 bagi 7 pangkat negatif 2 akan sama dengan 7 pangkat 0 kurang negatif 2. Nah, di sini kan ada tanda berurutan ya, kita kalikan terlebih dahulu nih. Negatif kali negatif, ya negatif kali negatif, maka hasilnya akan positif. Maka jadi 7 pangkat 0 tambah 2 sama dengan 7 pangkat 2. Pangkatnya sudah positif, berarti pekerjaan kita selesai. Lalu yang C, 2M pangkat negatif 4 kali M pangkat negatif 3. Nah, mungkin ini ada yang juga menggunakan yang berbeda. Banyak sekali cara untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Pak menambahkan cara seperti ini, kita kalikan koefisiennya. 2, koefisien dari M pangkat negatif 3 itu kan sebenarnya 1. Kita kalikan. 2 kali 1, 2. Lalu ini adalah perkalian. Ya, perkalian bentuk pangkat dengan basis sama. Sama-sama M nih. Maka ingat, kalau perkalian bentuk pangkat dengan basis sama, pangkatnya dikalikan. Gitu ya. Ingat sifat A pangkat M dikali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, dengan demikian, M pangkat negatif 4 dikali M pangkat negatif 3 akan sama dengan M pangkat negatif 4 tambah negatif 3. Gitu ya. 2 kali kemudian negatif 4 tambah negatif 3 itu adalah negatif 7. Nah, sampai di sini, ini kan bentuk pangkat negatif. Ya, pangkat negatif. Padahal soalnya menghendaki kita untuk mengubah menjadi pangkat
Maka untuk sampai dibentuk ini kita kembali ke sifat ini. Pangkat negatif A pangkat negatif N sendiri sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan demikian, N pangkat negatif 7 bisa kita ubah menjadi 1 per N pangkat 7. Kalikan 2 kali 1, 2 per N pangkat 7. Dan ini sudah dalam bentuk pangkat positif, maka pekerjaan kita akan selesai. Gampang ya? Nanti kalau misalnya Mas ada kesulitan, silakan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Pak Frans ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama untuk membantu bisa lebih memahami materi tentang pangkat nol dan pangkat negatif. Kita lihat contoh lainnya. Sederhanakan dan tulislah tanpa pangkat negatif. Ya, ada 3 pertanyaan. Oke, yang pertama, ya soal yang A, 2 pangkat 3 kali 4 pangkat negatif 2. Bisakah kita menggunakan sifat perkalian bentuk pangkat? Tidak bisa. Kenapa? Karena basisnya beda. Basis bentuk pangkat yang pertama adalah 2, kemudian bilangan pangkat yang kedua adalah 4. Maka kalau kita mau menggunakan sifat perkalian bentuk pangkat, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu bilangan basisnya. Caranya seperti apa? Ingat ya, 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Ini basisnya 2, basisnya 4. Caranya kita ubah dulu. 4 sendiri, ya, Pak tulis di sini ya. 4 sendiri itu sama dengan apa? 2 pangkat 2. Benar ya? Oke, sehingga di bentuk ini 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2 sehingga seperti ini. 2 pangkat 3 dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2, lalu jangan lupa masih dipangkatkan negatif 2. Ya, sehingga 2 pangkat 3 kali ini adalah pangkat dari bilangan berpangkat. Ingat, pangkat dari bilangan berpangkat, A dipangkatkan M, lalu dipangkatkan N, akan sama dengan A pangkat M dikali N. Sehingga 2 dipangkatkan 2, 2 pangkat 2 dipangkatkan negatif 2, maka pangkatnya kita kalikan. Jadinya 2 pangkat 2 kali negatif 2. 2 pangkat 3 kali 2 kali negatif 2, maka 2 pangkat negatif 4. Sampai di sini basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama, karena ini bentuk perkalian pangkat, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadinya 2 pangkat 3 ditambah negatif 4. 2 pangkat 3 tambah negatif 4 adalah negatif 1. Ini masih pangkat negatif. Padahal soalnya menghendaki kita menuliskan tanpa pangkat negatif. Maka kita mengubah menggunakan sifat bentuk pangkat negatif. 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 sendiri sama dengan 2, sehingga bentuk paling sederhananya adalah sama dengan 1 per 2. Jelas ya? Oke, lalu yang B. 5 pangkat 4, ya, 5 pangkat 4 dibagi, maaf sudah tutupan yang tadi masih kelihatan ya. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat negatif 3. Bilangan pokoknya ya kan sama. Berarti kita langsung menggunakan sifat pembagian bentuk pangkat. Pangkatnya dikurangkan. Jadi sama dengan 5 pangkat 4 kurang negatif 3. Ini negatif, negatif jadi positif. Ya, positif ya. 5 tambah 4, 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi hasilnya 5 pangkat 7 sudah tanpa bentuk negatif. Lanjut yang C. Oke, C ini agak banyak ya. Agak banyak pertanyaannya. X pangkat negatif 2 kali Y pangkat negatif 6 kali Z pangkat 2 per X Y pangkat negatif 1 Z pangkat negatif 3. Maka yang kita lakukan adalah ini adalah bentuk pembagian. Yang kita bagi adalah untuk
bilangan yang basisnya sama, X dengan X kita bagikan ya. Kemudian Y sama Y, Z sama Z. Ingat bagi ini untuk yang bentuk ini kita ingat sifat yang pembagian bentuk pangkat ya. A pangkat M lalu A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini kan basisnya sama nih X nih. Maka pangkatnya dikurangin. Ya, X ini pangkat berapa harusnya? Ini sebenarnya kan pangkat 1. Ya, sebenarnya pangkat 1. Selesaikan seperti ini ya. X pangkat negatif 2 kurang 1, lalu Y basisnya sama pangkatnya karena pembagian, pangkatnya dikurangi, negatif 6 kurang negatif 1, Z basisnya sama, pembagian pangkatnya dikurangi 2 kurang negatif 3. Gitu ya. Nah, X pangkat negatif 2 kurang negatif 1, negatif 3. Y pangkat negatif 6, kemudian kurang-kurang 1, maka menjadi tambah 1. Z pangkat, kemudian 2, ini kurang-kurang jadi tambah. Z pangkat 2 tambah 3. Menyelesaikan bagian pangkatnya saja ya. X pangkat negatif 3, kemudian Y pangkat negatif 6 tambah 1, negatif 5, kemudian Z pangkat 2 tambah 3 yaitu 5. Sampai di sini ingat, karena kita diminta untuk menuliskan tanpa bilangan pangkat negatif. Nah, di sini kan masih ada pangkat negatif nih. Ada X pangkat negatif 3, kemudian Y pangkat negatif 5. Yang positif hanya Z pangkat 5. Maka untuk dua bentuk di depan ini, ya, dua bentuk ini kita ubah menggunakan sifat pangkat negatif ya. Ingat, tulis lagi. Pangkat negatif A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Sehingga X pangkat negatif 3 dengan menggunakan sifat ini akan jadi 1 per X pangkat 3 kali Y pangkat negatif 5 itu jadi 1 per Y pangkat 5 dikali Z pangkat 5. Sehingga menjadi ini 1 kali Z pangkat 5 ya, akan jadi Z pangkat 5, kemudian X pangkat 3 kali Y pangkat 5, karena basisnya beda, hati-hati, pangkatnya tidak boleh dijumlahkan. Maka perkalian dari X pangkat 3 kali Y pangkat 5 ya tetap X pangkat 3, Y pangkat 5. Bagaimana? Gampang ya? Nah, ini misalnya ada satu soal ujian nasional. Ya, ambil dari satu soal ujian nasional dari ujian nasional tahun 2020. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 3 tambah 3 pangkat negatif 2. Ayo, kita kira-kira kita menggunakan sifat yang mana ini? Ya, ini karena pangkatnya negatif, ya, berarti kita punya sifat pangkat negatif. Yang mana ya? A pangkat M gitu ya, sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, sehingga 2 pangkat negatif 3 kita bisa ubah jadi apa? Gitu ya. 3 pangkat negatif 2 kita bisa ubah jadi jawabannya. 2 pangkat negatif 3 tambah 3 pangkat negatif 2. 2 pangkat negatif 3 kita bisa ubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat negatif 2 adalah 1 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 sendiri sama dengan 2 kali 2 kali 2. 8. Ditambah 1 per 3 pangkat 2, 3 pangkat 2 kan 3 kali 3 sama dengan 9. Ini kembali ke materi SD berarti adalah penjumlahan bentuk pecahan. Maka penyebutnya harus kita samakan. KPK dari 8 dan 9 adalah 72 ya. 72 bagi 8, 9 kali 1, 9. Kemudian tambah 72 bagi 9, 8 kali 1, 8. Tinggal kita menjumlahkan bagian pembilang 9 tambah 8, 17. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 17 per 2. Kita akan memilih jawabannya B. Bagaimana? Gampang ya? Oke, satu soal lagi. Nilai dari X, Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1 per X pangkat negatif 1, Y pangkat 2, lalu dipangkatkan 3. Wow. Ini kira-kira kita menggunakan sifat yang mana ya?
Bagian di dalam kurung kalau dikalikan jelas tidak mungkin karena karena basisnya beda. Begitu juga bagian dalam kurung untuk menyebut tidak bisa dikalikan karena basisnya beda. Mau dibagikan, boleh nggak? Tentu saja nggak boleh karena ingat prioritas operasi ya, operasi prioritasnya adalah eh, jika ada pembagian lalu ada pangkat, maka yang didahulukan adalah menyelesaikan bentuk. Kita menggunakan sifat itu. Jadi kita mendahulukan menyelesaikan pangkatnya ya. Oke, pangkat yang di luar X kali Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1. Ini kita pakai sifat yang mana? Oke, masih ingat ada sifat yang ini. Sifatnya A kali B pangkat M. Gitu ya. Itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Sehingga kalau X, ini sebenarnya X pangkat 1 ya. Pangkat 1 ya. X pangkat 1, Y pangkat 3 dipangkatkan negatif 1 akan sama dengan apa? X pangkat, oke, Y pangkat, oke, jelas. Kita bisa ubah ya. X pangkat negatif 1, Y pangkat 3 dikali negatif 1. Gitu ya. Kemudian dibagi X pangkat negatif 1, ini X pangkat negatif 1, kemudian Y kali Y pangkat 3 kali negatif 1. Jelas ya? Per kemudian X pangkat negatif 1 dikali 3, kemudian Y pangkat 2 dikali 3. Ini sebenarnya kita mengkombinasikan langsung nih dengan sifat ini sebenarnya nih. A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi di dalam kurung itu seluruhnya kita pangkatkan negatif 1, lalu karena ada pangkat nanti kemudian pangkat dari bilangan berpangkat, pangkatnya kita kalikan. Jadi bentuk yang pertama ini sebenarnya kombinasi dari dua sifat ini ya, Pak ulangi. X pangkat 1 kali negatif 1, kemudian Y pangkat 3 kali negatif 1. Ya, per X pangkat negatif 1 kali 3. Y pangkat 2 kali. Selesaikan bagian pangkatnya ya. X pangkat negatif 1, kemudian Y pangkat 3 kali negatif 1, negatif 3. X pangkat negatif 1 kali 3, negatif 3. Y pangkat 2 kali 3. Ya. Nah, sampai di sini, ini pembagian ya, pembagian. Kemudian basisnya sama. Ya, tinggal kita kurangkan dong kalau pembagian bentuk pangkat. X pangkat negatif 1 kurang negatif 3. Y pangkat negatif 3 kurang 6. Gitu ya. X pangkat negatif 1 kurang negatif 3, ya ingat. Jadi tambah ya, jadi X pangkat negatif 1 tambah 3, Y pangkat negatif 3 kurang 6 adalah negatif 9. Negatif 1 tambah 3 adalah 2, sehingga hasilnya X pangkat 2, Y pangkat negatif 9. Kita tinggal lihat ada nggak jawabannya? Oh iya ada. Ternyata jawabannya adalah kira tidak terlalu sulit untuk memahami dua sifat pangkat yang baru kita pelajari hari ini, yaitu apa? 0 sifatnya apa? Ya, hari ini. Oke. A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian untuk pangkat negatifnya A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi ini adalah dua bentuk atau dua sifat bentuk pangkat yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Sekiranya kita bisa memahami dengan baik. Sekali lagi, jika ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk japri Pak Frans atau kontak Pak Frans. Akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu teman-teman untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, nanti selanjutnya setelah menyimak video ini, teman-teman bisa menyelesaikan untuk memantapkan pemahaman kita terhadap dua bentuk sifat tadi, bisa menyelesaikan latihan soal yang ada pada bagian bawah atau setelah video ini. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.
Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.